Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wa fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang sedang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat dan juga karunia-Nya, pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi ini. Mungkin saja kita masih hidup ini karena begitu sayangnya Allah kepada kita. Karena mungkin saja di antara kita ada banyak dosa yang belum kita bertobat kepada Allah, dan juga mungkin baru sedikitnya amal-amal yang kita punya. Maka dari itu Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat dari segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah juga masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah dan menambah bekal amal soleh untuk nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat orang meninggal dunia, maka semua aspek dunia ini akan ditinggalkan oleh jenazah. Semua yang berhubungan dengan dunia akan ditinggalkan saat kita mati. Rumah yang kita miliki, uang yang kita punya, dan semuanya. Oleh karena itu, setiap jenazah meninggal dunia artinya ia meninggalkan semua yang berhubungan dunia. Maka dari itu sebelum kepulangan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya orang-orang yang telah mampu menggunakan waktunya untuk beramal soleh, hanya orang-orang yang senantiasa saat hidupnya ia banyak melakukan amal kebaikan, yang ia mampu menggunakan dunianya untuk akhirat, itulah yang akan mendapatkan keuntungan. Tapi jika seandainya saat ini kita punya dunia, kemudian kita tinggalkan dunia ini dan belum kita beramal soleh dengan dunia yang kita miliki, maka mungkin kita akan pulang ke hadapan Allah dengan merugi. Karena apa yang telah kita perjuangkan itu tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Kita semua akan berhadapan dengan satu hari di mana harta dan juga anak-anak tidak akan memberikan faedah kepada kita kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Alhamdulillah hadirin rahimakumullah, saat ini kita semua hampir tinggal beberapa hari saja akan memasuki pertengahan
Sya'ban. Kalau kita sudah ada di pertengahan bulan Sya'ban, artinya tinggal setengah bulan lagi kita akan sampai di bulan suci Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan diri menyambut kedatangan bulan suci Ramadan bukan setelah pertengahan Sya'ban, tapi Rasulullah menyambutnya sejak dari awal bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini. Apa artinya keberkahan? Orang yang mendapatkan keberkahan di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, pertama, hatinya akan terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tumbuh cinta kepada Allah, sehingga apa? Sehingga mereka senantiasa akan memiliki semangat, akan memiliki motivasi yang besar untuk meraih amal soleh di bulan Ramadan nanti. Diawali dengan bulan Rajab. Jangan sampai kita masuk nanti di bulan Ramadan, bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini dalam keadaan hati kita lalai, sehingga kita masih merasakan malas untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Mintalah kepada Allah agar kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan ini, sehingga Allah memberikan keberkahan kepada kita nanti pada saat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan sebelumnya. Hadirin rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini ada beberapa peristiwa yang mungkin bersejarah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini datang perintah kepada umat untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ayat ini turun di bulan Sya'ban. Maka dari itu, jangan kita lalaikan untuk bersolawat kepada Rasulullah. Jangankan kita sebagai hamba yang penuh dosa, banyak kelemahan dan kekurangan, para malaikat saja bersolawat kepada Rasulullah. Bahkan Allah sekalipun bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di bulan Sya'ban juga adalah saat dipindahkannya kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat zuhur yang di masjid yang saat ini di Madinah disebut Masjid Qiblatain, artinya masjid dua kiblat. Pada saat Rasulullah sedang melaksanakan sholat zuhur itu, di rakaat kedua, tiba-tiba Allah menurunkan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 144 yang memerintahkan Rasulullah untuk mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Oleh karena itu, di sholat zuhur itu Rasulullah sholat dua kiblat. Dua rakaat pertama Rasul menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian dua rakaat terakhir Rasulullah menghadapkan atau kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, oleh karena itu di Madinah saat ini masjid itu disebut Masjid Qiblatain. Gitu. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Di bulan Sya'ban ini juga bulan diturunkannya perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu turun di bulan Sya'ban. Maka dari itu hadirin rahimakumullah, bulan Sya'ban adalah merupakan bulan yang istimewa. Bulan yang apabila kita melaksanakan banyak ibadah di dalamnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan para sahabat mengatakan Rasulullah tidak melaksanakan ibadah puasa tidak sebanyak puasa yang dia lakukan, puasa sunnah maksudnya, tidak sebanyak dia lakukan yang dilakukan di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal. Dari Mu'ad bin Jabal dari Nabi SAW berkata, Allah tabarakallahu ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya. Semua dosa-dosa yang dimiliki oleh makhluknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya dua saja yang dikecualikan, tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Siapa mereka? Yang pertama, yaitu orang yang musyrik, menyekutukan kepada Allah. Ia tidak sepenuhnya mau menyembah kepada Allah, tetapi dia masih menganggap ada yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, yang tidak akan diampuni, yaitu orang-orang yang masih di dalam hatinya masih ada sifat hasad, dengki, iri, bahkan sifat-sifat permusuhan kepada yang lainnya. Itu tidak akan mendapatkan ampunan di bulan ini. Oleh karena itu hadirin, sebelum kita memasuki bulan Ramadan, inilah salah satu alasan bagi kita apabila sangat baik sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita meminta maaf kepada sesama kita. Bukan hanya bersalaman tangan, bukan hanya bermusafahah, tetapi ikhlaskan, relakan semua hati kita. Tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada permusuhan, tidak ada orang yang menjadi musuh bagi kita, satu orang pun di muka bumi ini. Bebaskan kita dari itu semua. Agar apa? Agar kita mendapatkan ampunan, agar ampunan Allah tidak terhalang dengan itu. Mudah-mudahan kita semua mampu melakukannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin, di khutbah kedua ini mudah-mudahan kita semua mampu memanfaatkan momentum Ramadan untuk kita semua. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita ketipu dengan apapun, agar senantiasa kita semua mendapatkan keuntungan yang besar di bulan Ramadan nanti. Dan sejak mulai bulan Sya'ban ini, tazkiyatun nafs, mari kita sucikan hati kita dari segala belenggu-belenggu yang tidak baik. Apabila ada kejelekan dengan tetangga kita, segera kita meminta maaf. Suami istri, apabila mungkin kita masih punya sesuatu yang tidak mengenakan pada diri kita, minta maaf kepada mereka. Bebaskan agar kita, ampunan Allah agar tidak terhalang datang kepada kita semua. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa ibu dan bapak kami, ampuni dosa kaum muslimin baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, kami mohon kepadamu ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban ini ya Allah. Luluhkan hati kami dari keangkuhan dan ego serta kesombongan kami ya Allah. Bukakanlah pintu-pintu hidayah untuk jiwa kami ya Allah, sehingga kami bisa memiliki motivasi yang besar untuk melaksanakan ibadah di bulan ini dan juga di bulan Ramadan nanti ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, kami adalah hamba-hambamu yang rindu kepadamu ya Allah. Kami pun adalah hamba-hambamu yang cinta kepadamu ya Allah. Kami ingin berbakti kepadamu dengan maksimal. Kami pun ingin menjadi hamba-Mu yang terpuji karena ibadah kami ya Allah. Ya Rabbana, ketuklah hati kami, jauhkan dari sifat malas, jauhkan dari sifat lalai, jauhkan dari sifat-sifat yang akan menjadikan kami terpuruk dalam kehidupan ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.